Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 5.30 waktu setempat dan saya masih berada di kota Samarinda. Sepertinya langit terpantau berawan dan ini kita akan lanjutkan perjalanan dari kota Samarinda menuju Kandangan dengan jarak tempuh sekitar 300 kiloan lah kurang lebih. Jadi butuhkan fisik dan stamina yang prima, so ikuti terus, oke? Halo cuy, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman touring saya selama berada di Pulau Borneo, atau Kalimantan. Tepatnya perjalanan kali ini melewati rute touring dari kota Samarinda, Kalimantan Timur menuju daerah Tanjung Tabalong di Kalimantan Selatan. Ada beberapa kisah horor yang menarik saya rasakan ketika perjalanan touring kali ini. So tonton terus videonya agar kalian bisa tahu pengalaman horor seperti apa yang saya alami selama touring kali ini. Oh iya, sebelum lanjut saya mau sedikit cerita. Ketika semalam saya tiba bersama rekan saya di kota Samarinda, kami memutuskan untuk mencari tempat penginapan yang berada di sekitar kota, namun beberapa tempat yang disinggahi full alias terisi penuh dan tidak ada kamar yang kosong. Waktu sekitar jam 10 malam kami mendapatkan tempat penginapan yang lumayan dekat dengan kota dan suasana koridor yang tidak begitu nyaman karena berada di lantai 4 dengan situasi sepi dan sedikit mencekam. Hasil tidur saya kurang nyenyak karena beberapa kali mendengar suara-suara yang tidak jelas yang berasal dari dinding kamar sebelah. Padahal saat itu suasana di lantai 4 sangat sepi. Tapi ya sudahlah ya, karena mungkin situasinya saat itu sepi jadi dimaklumi saja, hehehe. Sebelum lanjut jangan lupa isi bensin dulu cuy biar perjalanan lancar tanpa hambatan, hihihihi.
Apakah kalian tahu jalanan yang sedang kami lewati ini? Yap, ini adalah jalanan akses dari kota Samarinda menuju kota Banjarmasin. Atau bisa dikatakan juga melewati area jalanan Bukit Soeharto. Misteri Bukit Soeharto di Kalimantan Timur kental dengan kisah mistis yang bikin merinding ketika mendengarnya. Hal ini pun sudah menjadi rahasia umum masyarakat di sekitar Taman Hutan Raya, Tahura, tersebut. Disebutkan hantu-hantu di Bukit Soeharto senang mengganggu orang yang memasuki kawasan tersebut. Misteri Bukit Soeharto menurut warga setempat tidaklah lepas sejarah saat penjajahan Jepang. Menurut buku 66 Misteri Paling Heboh, Indonesia, Dunia, warga setempat mengungkapkan Bukit Soeharto pernah menjadi lokasi kerja paksa oleh tentara Jepang atau disebut Romusha. Sampai saat ini daerah tersebut masih terkenal angker. Bahkan sering terlihat orang memikul peti mati dan dikawal oleh tentara Jepang. Makhluk-makhluk tersebut sering dijuluki sebagai hantu Romusha. Namun yang saya rasakan ketika melewati jalur ini pada malam hari kemarin. Ketika ke arah Samarinda, badan saya tiba-tiba merasa kelelahan dan daya fokus saya menurun ketika melewati jalur hutan pada mau masuk jam 7 malam. Entah kenapa namun saya hanya berpikiran positif, mungkin karena kelelahan atau kekurangan cairan. Namun di luar dari cerita horor itu, saya merasakan jalanan yang dilalui begitu bagus dan mulus untuk dilewati kendaraan karena aspal yang baik dan mulus sehingga perjalanan bisa dirasakan dengan nyaman. Di samping itu juga pemandangan di area hutan juga sangat memukai dengan sesekali terlihat kera yang berada di pinggir jalan yang bisa memanjakan mata akan kekayaan alam hutan Kalimantan yang indah. Dan sekarang kami sedang menuju ke pelabuhan feri yang berada di Balikpapan. Waktu menunjukkan pukul 11.30 waktu setempat dan kami sudah tiba di pelabuhan. Kami langsung membeli tiket kapal feri dengan harga 50.000 dan langsung menuju kapal tanpa menunggu kapal datang atau delay. Untuk jadwal kapal di Pelabuhan Feri Penajam maupun Kriangau, kapal beroperasi selama 24 jam. Di mana waktu keberangkatan kapal penyeberangan Balikpapan ke Penajam atau sebaliknya adalah setiap 60 menit waktu normal. Sekitar 30 menit dan ini sekarang sudah mau sandar dan sedikit lagi prepare untuk gas riding. Let's go.
Di sini terlihat partner saya sedang menanyakan kondisi ban belakang motornya apakah ban kempes atau tidak, namun saya mengatakan tidak karena ban masih terlihat aman. Kalau bannya apa makannya sekitar begini dia. Kalau saya hampir begitu makannya. Jadi begitu. Harusnya memang kan. Ini saya tadi coba motor. Mau dibalap memang. Jika kalian melihat di samping kanan terlihat ada pengendara motor yang memacu kendaraannya dengan kencang atau balap, dan memancing saya untuk bisa mengejar aksi pengendara itu dan dengan cepat saya melewatinya. Namun di depan masih ada lagi pengendara motor dengan kecepatan yang cepat sehingga tergeraklah saya untuk menyusul dan melewatinya. Disinilah seharusnya saya bisa mengontrol emosi saya ketika berada di jalanan agar tidak terprovokasi dengan tindakan balap tersebut karena bisa membahayakan diri dan orang lain. Jadi saya mohon maaf atas hal tersebut. Dan kami singgah sebentar di area istirahat di lokasi sekitar air terjun Gunung Rambutan. Oh iya, sekedar informasi saja, tadi dari arah pasar kami belok kanan masuk ke area jalur tengah atau hutan untuk mengambil jalur tengah memotong ke area Tanjung Tabalong, karena jika lurus tadi arahnya akan sangat jauh yang melewati area Tanah Grogot. Jalan yang kami lewati ini adalah jalan terbaik yang pernah saya lewati selama touring. Aspal yang mulus dengan lebar jalan yang cukup membuat perjalanan menjadi semakin menyenangkan atau nyaman, ditambah lagi dengan pemandangan alam hutan yang sangat memukau.
Saya pikir jika masuk melewati jalur hutan jalanan akan rusak atau tidak mulus seperti dengan apa yang saya bayangkan sebelum melewati jalur ini. Namun ketika sudah melewati jalur ini semua berubah 360 derajat. Semua yang saya lewati di jalur ini adalah sungguh perjalanan terbaik yang tidak pernah akan saya lupakan selama touring di Kalimantan. Ini adalah foto di mana kami berada di perbatasan area Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Tempat di mana banyak orang singgah sejenak untuk beristirahat sambil mengabadikan momen ketika berada di perbatasan. Oh iya, sampai lupa, apakah kalian tahu jalan yang kami lewati sekarang ini? Ini adalah Jalan Tanjung Kuaro. Ini merupakan jalur rute Balikpapan Samarinda, Samarinda Bontang dan Pasar menuju perbatasan Kalimantan Selatan, Kalsel. Sepintas seperti jalan biasa saja pada umumnya. Hanya ada aspal yang bagus dan jalan yang cukup lebar ditemani dengan hutan, perbukitan dan pepohonan sepanjang jalanan. Tapi ternyata setelah jalanannya dilewati dan saya berbincang dengan beberapa masyarakat di sekitar barulah saya tahu ternyata di jalanan ini terdapat kisah horor juga. Misteri Jalan Tanjung Kuaro, Gunung Rambutan Kabupaten Pasar Kalimantan Timur. Menurut beberapa sumber di sekitar jalanan biasanya seringnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut. Dikarenakan jalanan yang sepi dan mulus terkadang bisa memacu hasrat seseorang untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan lebih atau keadaan balap sehingga bisa berakibat fatal atau kecelakaan. Hal ini sering dikait-kaitkan dengan keberadaan penunggu yang berada di sekitar hutan itu. Banyak sekali kejadian yang terjadi saat melalui jalur gunung sehingga kita harus ekstra hati-hati, apalagi saat melakukan perjalanan di malam hari. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, begal, dan pengalaman mistis yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Dan sedikit cerita tentang pengalaman riding saya selama melewati jalur ini. Ketika jam 7 malam pada saat suasana sore mulai menjadi gelap kami tetap melanjutkan perjalanan menuju kota Kandangan. Awalnya rute kami itu dimulai dari Samarinda dan niatnya diakhiri di daerah Kandangan, namun ternyata keadaan berbicara lain. Dikarenakan jarak yang masih begitu jauh dan waktu yang sedikit membuat kami mencari alternatif lain untuk beristirahat yaitu Tanjung Tabalong. Jadi selama di perjalanan ketika jam 7.30 malam,
Ketika jalanan yang sepi tanpa ada lampu penerangan di jalan, kami melintasi hutan dan sesekali area penduduk. Saya merasakan seperti badan yang tiba-tiba lemas drastis dan mencium aroma bau yang berbeda. Di samping itu juga fokus saya sedikit berkurang pada jalanan. Sepintas juga saya merasa merinding ketika melintasi beberapa jalanan yang gelap dan sunyi. Tidak seperti biasanya jika melintas tempat gelap dan sunyi saya merasa biasa saja. Tapi kali ini berbeda, seperti ada sesuatu yang mengejar atau mendekat. Karena saya orangnya selalu berpikiran positif, saya tidak pernah mengaitkan sesuatu hal kejadian dengan mistis. Saya selalu berpikir bahwa mungkin saya hanya kelelahan dan kekurangan cairan jadi membuat kondisi fisik jadi menurun. Namun di sini seperti terasa berbeda karena jika melewati jalanan yang ramai badan saya seperti berasa ringan dan fokus saya kembali. Entah apa yang membuat seperti ini, karena selama perjalanan saya selalu fokus dan selalu berpikir positif agar bisa melewati jalur dengan aman. Namun suasana malam pada saat itu berbeda, seperti ada hal yang berbeda dari biasanya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada penunggu atau makhluk lain, tapi yang saya rasakan seperti itu, karena saya orangnya agak sensitif dengan hal-hal seperti itu. Namun saya selalu menganggap hal seperti itu hanya feeling aja, tidak untuk diperdebatkan. Tapi syukur kepada Tuhan selama perjalanan kami tidak mendapatkan hambatan atau gangguan yang berarti selama melewati jalur ini. Jadi ingat cuy, jika kalian touring sebelum dan sesudah jangan lupa berdoa agar kalian bisa selamat dan kembali dalam keadaan baik. Dan kami tiba di daerah Tanjung Tabalong dengan keadaan baik dan dalam kondisi yang sedikit lelah akibat perjalanan hari ini yang begitu panjang dan menguras tenaga. Tak lupa kami mencari penginapan yang tersedia di sekitar kota Tanjung. Dan kami tiba di kota Tabalong sekitar jam 9 waktu setempat dengan keadaan sedikit lelah akibat perjalanan panjang, dan setelah mendapatkan penginapan barulah kami mencari makan malam. Oke cuy, segitu saja dulu dari cerita pengalaman touring dari kota Samarinda ke kota Tanjung Tabalong. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama atau tempat dan hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.